Halo, saya Ariel Noah. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih ya. Bye-bye. Kali Aja Seram. Pakai parfum kemana-mana. Assalamualaikum semuanya. Saya, Mr. Randi. Senang kembali jumpai kalian semua yang lagi jomblo akut, pengangguran unlimited, dan ibu-ibu, bapak yang nyantai di rumah masing-masing. Semoga kita semua diberi rizki yang berlimpah, sehat jasmani dan rohani. Amin kandong, malah bengong lo. Di episode kali ini, saya akan membawakan 3 cerita paling horor yang pernah ada. Siapkan cemilan, matikan lampu, pejamkan mata, agar kalian rasakan sensasi horornya. Jangan lupa subrek, like, dan komen. Cekidot. Cerita pertama. Ternyata mereka bukan manusia. Halo semua, kembali lagi di Karam Kali Aja Seram. Tempat kita berbagi cerita-cerita horor yang bikin bulu kuduk merinding tapi tetap dengan suasana yang santai. Kali ini, gue mau bawa kalian ke sebuah kisah yang dialami oleh Pak Sukardi, seorang pedagang rujak yang mengalami hal aneh setelah bertemu dengan keluarga misterius bernama Mas Karyo. Dari sebuah lajah alat untuk mengulek yang diberikan, hidupnya tiba-tiba berubah, tapi ada yang terasa janggal di balik semua itu. Cerita ini bakal ngasih kalian pengalaman yang bikin bertanya-tanya, ini manusia atau bukan? Yuk, simak ceritanya sampai selesai, dijamin gak bisa tidur. Jangan lupa subrek, like, dan komen. Markijut, mari kita lanjut. Ternyata bukan manusia, misteri Pak Sukardi dan keluarga Mas Karyo. Pak Sukardi adalah seorang pria yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh lepas. Suatu ketika, karena sedang kesulitan ekonomi, Pak Sukardi mendapatkan tawaran dari mantan bosnya, Pak Guru, untuk membersihkan kebun miliknya yang luasnya sekitar 5.000.6.000 meter persegi. Pak Sukardi menerima pekerjaan itu karena sangat membutuhkan uang. Setiap hari, Pak Sukardi berangkat dari rumahnya menuju kebun dengan bersepeda, karena sepeda motor satu-satunya digunakan oleh anaknya yang masih sekolah. Kebun tersebut letaknya cukup jauh, sekitar 10 km dari rumahnya. Setelah beberapa hari bekerja, istrinya menyarankan agar Pak Sukardi menginap saja di kebun, agar tidak terlalu lelah bersepeda pulang pergi setiap hari. Hari kedua Pak Sukardi bekerja di kebun, tiba-tiba datang 3 orang menghampirinya. Mereka adalah seorang bapak, ibu, dan anak laki-laki remaja. Bapak tersebut memperkenalkan diri sebagai Mas Karyo, istrinya bernama Bu Isah, dan anaknya bernama Nadi. Mereka membawa makanan dan minuman untuk Pak Sukardi. Mas Karyo mengatakan bahwa ia tinggal di rumah kecil di depan kebun dan merasa senang bisa membantu. Setiap hari, keluarga Mas Karyo datang membawa makanan untuk Pak Sukardi, baik saat siang maupun sore hari. Suatu sore, Pak Sukardi bercerita bahwa ia berencana menginap di kebun karena jarak rumahnya yang jauh. Mas Karyo langsung menawarkan Pak Sukardi untuk menginap di rumahnya saja, tapi Pak Sukardi merasa tidak enak dan memilih tetap menginap di kebun. Setelah beberapa hari bekerja, Pak Sukardi menemukan sumur dengan pompa air di tengah kebun. Sejak itu, ia mulai mandi di sana. Meskipun Pak Sukardi merasa aneh karena keluarga Mas Karyo selalu datang memakai pakaian tradisional yang terkesan kuno, ia tetap merasa berterima kasih atas bantuan mereka. Setelah 11 hari bekerja, kebun Pak Guru akhirnya bersih. Pada hari terakhirnya, Mas Karyo dan keluarganya datang seperti biasa, membawa bekal. Mereka berpamitan karena tahu Pak Sukardi akan pulang. Sebelum pulang, Bu Isah memberikan oleh-oleh sebagai tanda terima kasih. Meskipun Pak Sukardi merasa tidak enak, mereka bersikeras bahwa itu adalah bentuk ketulusan.
Ketika Pak Sukardi berpamitan dan mulai meninggalkan kebun dengan sepedanya, ia sempat melihat keluarga Mas Karyo melambai-lambaikan tangan dari kejauhan. Namun, saat ia menoleh kembali melalui spion, rumah kecil tempat Mas Karyo tinggal dan keluarganya telah hilang. Rumah itu tidak ada sama sekali. Pak Sukardi pun terdiam, merenung, dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Keluarga yang selama ini membantunya ternyata bukanlah manusia. Mereka adalah sosok-sosok gaib yang menghuni kebun itu. Cerita ini mengisahkan pengalaman Pak Sukardi yang tak biasa. Semuanya berawal ketika ia bersepeda melintasi kebun dan melihat sosok keluarga Mas Karyo melambaikan tangan dari depan kebun. Perasaan aneh muncul ketika Sukardi menyadari bahwa lambaian itu tak wajar, namun ia terus bersepeda dengan perasaan merinding. Sesampainya di rumah, istrinya menyambut Sukardi dan ia memberikan oleh-oleh dari keluarga Mas Karyo berupa cobek, ulekan, dan lajah alat untuk mengulek. Anehnya, lajah milik Sukardi yang lama, sudah rusak dan pecah tanpa alasan jelas. Sukardi dan istrinya merasa bersyukur karena mendapatkan pengganti yang baru. Beberapa hari kemudian, istrinya membuat rujak dengan lajah baru itu, dan hasilnya ternyata sangat enak. Bahkan, anak-anak mereka yang masih sekolah pun memuji kelezatan rujak tersebut. Anak mereka menyarankan agar ibunya menjual rujak itu, karena yakin akan laris. Tak disangka, warung rujak mereka benar-benar ramai dan berkembang pesat. Hingga suatu malam, keluarga Mas Karyo kembali datang membeli rujak. Sukardi terkejut melihat mereka, terutama karena kehadiran Mas Karyo terasa ganjil. Namun, dalam obrolan, Mas Karyo mengingatkan Sukardi bahwa kelarisan rujaknya bukan karena lajah tersebut, melainkan karena kehendak Tuhan. Setelah beberapa waktu, Sukardi dan istrinya memutuskan untuk mengunjungi rumah Mas Karyo untuk bersilaturahmi. Namun, mereka kaget mendapati rumah tersebut hilang dan hanya tersisa kebun kosong. Saat mereka pergi, Sukardi melihat melalui spion, keluarga Mas Karyo melambaikan tangan dari jauh, meskipun rumah mereka sudah tidak ada. Sukardi pun merasa yakin bahwa Mas Karyo dan keluarganya bukanlah manusia, melainkan jin. Setelah peristiwa itu, warung rujak mereka tidak seramai dulu, meski masih ada pembeli. Anehnya, banyak pembeli yang tidak dikenal, seakan datang dari tempat yang jauh. Sukardi akhirnya berkonsultasi dengan seorang ustaz yang menjelaskan bahwa beberapa pembelinya mungkin bukan dari golongan manusia. Ustaz tersebut menyarankan agar Sukardi selalu berdoa sebelum berdagang, agar dilindungi dari hal-hal yang tak diinginkan. Cerita ini disampaikan oleh Pak Sukardi dengan segala keterbatasannya. Ia mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dan berdoa, serta tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak kita pahami sepenuhnya. Semoga cerita ini bisa diambil hikmahnya, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Jika ada teman-teman yang ingin berbagi cerita, bisa langsung mengirimkannya ke Instagram atau email yang sudah disediakan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Dan itulah cerita horor kita kali ini tentang Pak Sukardi dan keluarga Mas Karyo yang misterius. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa nggak semua yang kita temui di dunia ini adalah seperti yang kita lihat. Kadang, ada hal-hal yang nggak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin cerita ini sampai habis. Semoga kita semua selalu dilindungi dari hal-hal yang nggak kita pahami. Jangan lupa buat share cerita ini ke teman-teman kalian yang suka kisah seram. Dan kalau kalian punya cerita horor sendiri, jangan ragu buat kirim ke gue. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Karam Kali Aja Seram. Tetap waspada, tetap hati-hati, dan ingat, kadang sesuatu yang terlihat biasa, bisa jadi menyimpan rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kedua. Selamat datang kembali di Karam Kali Aja Seram, tempat di mana kamu akan menyesal mendengarkan cerita di malam hari.
Tapi anehnya, kamu nggak bisa berhenti. Hari ini, gue bakal ajak kalian ke sebuah desa terpencil, di mana kepercayaan mistis masih jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pernah dengar tentang tali pocong, kan? Iya, benda yang dipakai buat ngikat jenazah itu. Jangan salah. Tali pocong ini bisa jadi masalah besar kalau sampai hilang. Nah, penasaran? Yuk, kita mulai ceritanya. Siapin mental, dan jangan lupa, tutupin kaki lo di bawah selimut, siapa tahu ada yang narik. Jangan lupa subrek, like, dan komen. Markilai, mari kita mulai. Tali pocong. Malam itu, hujan rintik-rintik turun di desa terpencil yang terletak jauh di pedalaman. Desa itu sepi dan penuh dengan kepercayaan lama. Setiap kali ada yang meninggal, penduduk desa akan melakukan ritual pemakaman yang ketat, termasuk mengikat mayat dengan tali pocong yang sangat dihormati dan dipercaya memiliki kekuatan mistis. Di sebuah rumah kayu tua di ujung desa, tinggal seorang pemuda bernama Bayu. Bayu dikenal sebagai orang yang skeptis terhadap hal-hal mistis. Baginya, semua itu hanyalah tahayul yang diceritakan oleh orang tua untuk menakuti anak-anak. Namun, semua keyakinannya itu mulai goyah ketika dia kehilangan neneknya, seorang wanita tua yang sangat dihormati di desa karena dianggap memiliki hubungan dengan dunia gaib. Ketika neneknya meninggal, sesuai dengan tradisi, jenazahnya dimandikan, dikafani, dan diikat dengan tali pocong. Namun, entah bagaimana, tali pocong nenek Bayu hilang setelah pemakaman. Penduduk desa mulai resah. Mereka percaya bahwa kehilangan tali pocong bisa mendatangkan bencana, karena roh yang tidak terkunci akan berkeliaran mencari tali tersebut. Bayu, yang merasa tidak percaya dengan semua itu, hanya tertawa kecil ketika mendengar desas-desus tersebut. Namun, sejak hari pemakaman, dia mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Pada malam pertama setelah pemakaman, suara gesekan terdengar dari luar kamarnya, seperti seseorang menyeret sesuatu yang berat di lantai. Bayu mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya suara angin yang menghantam pohon di luar rumah. Namun, malam berikutnya, suara itu semakin jelas dan terdengar lebih dekat. Kali ini, Bayu mendengar suara langkah kaki yang berat dan menyeret. Dia mulai merasa cemas, tetapi dia tetap meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasi. Namun, saat hendak tidur, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dia melihat bayangan samar di sudut kamarnya, seperti sosok tinggi berjubah putih yang menghadap ke arahnya. Panik, Bayu menyalakan lampu dan sosok itu menghilang. Dia mulai merasakan ada sesuatu yang mengikutinya. Setiap malam, sosok tersebut semakin sering muncul. Masyarakat desa yang mengetahui kejadian ini mulai khawatir dan menyarankan Bayu untuk segera mencari tali pocong neneknya. Suatu malam, rasa takut Bayu memuncak. Dia mendengar suara berbisik di telinganya, "Tali. Tali pocong. Kembalikan." Suara itu terdengar begitu jelas, seolah-olah diucapkan dari dekat. Bayu merasa tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak. Dalam ketakutannya, dia melihat sosok neneknya yang kini tampak mengerikan, wajahnya pucat dengan mata yang melotot. Bayu akhirnya setuju untuk mencari tali pocong neneknya. Dia menggali kembali kuburan neneknya, berharap menemukan tali pocong yang hilang. Namun, saat tanah mulai digali, angin kencang tiba-tiba bertiup, dan dari dalam liang lahat, terdengar suara gemuruh aneh, seperti bisikan ribuan orang. Bayu gemetar, keringat dingin membasahi tubuhnya. Saat peti dibuka, tidak ada yang aneh dengan mayat neneknya, kecuali satu hal, tali pocong yang diikatkan di kepala benar-benar hilang. Bayu panik. Dia berpikir keras, di mana tali itu bisa berada. Malam itu, setelah kembali dari pemakaman, Bayu menemukan sesuatu yang membuatnya menggigil ketakutan. Di lantai kamar tidurnya, ada seutas tali lusuh yang tergeletak. Tali pocong. Namun, yang membuatnya semakin ngeri, di ujung tali itu, ada noda darah yang basah, seperti baru saja digunakan. Suara gemuruh kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Sosok pocong muncul lagi di hadapannya, lebih nyata daripada sebelumnya. Pocong itu mendekat,
dan dari bibirnya yang kaku, terdengar bisikan seram, "Kembalikan tali itu, atau aku akan mengambil nyawamu." Bayu gemetaran. Dalam kepanikannya, dia melempar tali pocong itu keluar rumah. Pocong itu berbalik, perlahan menghilang dalam kegelapan, tapi sebelum menghilang, sosok itu menoleh kembali ke Bayu dan berkata, "Belum selesai." Sejak saat itu, Bayu tak pernah merasa tenang. Meskipun tali pocong telah dibuang, ia merasa seperti ada yang terus mengawasinya, menunggunya di sudut-sudut gelap. Dan setiap malam, dia selalu mendengar suara gemerisik, seperti seseorang menyeret tali, mengintainya dari kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Akhirnya, Bayu sadar, beberapa rahasia tidak boleh diungkap. Tali pocong, meski sudah hilang, tak akan pernah benar-benar pergi. Dan begitulah cerita Bayu, yang akhirnya sadar kalau tali pocong nggak boleh dianggap remeh. Meskipun dia udah buang tali pocong itu, siapa yang tahu? Mungkin pocong neneknya masih berkeliaran, nyari tali yang hilang, atau mungkin, pocong itu sekarang lagi di luar rumah lo, nunggu kesempatan buat minta tali yang sama. Karam, kali aja seram, bro. Sampai ketemu lagi di cerita horor berikutnya. Jangan lupa, kalau tidur malam ini, coba deh lihat ke pojok kamar, siapa tahu ada sosok yang diam-diam memperhatikan lo. Selamat malam, semoga mimpi indah. Cerita ketiga. Teman Goib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Karam, kali aja seram. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini, dan untuk yang baru gabung, selamat bergabung. Kali ini, gue akan bawa kalian ke cerita masa kecil gue yang cukup unik dan mungkin sebagian dari kalian pernah ngalamin juga. Sebuah pengalaman yang sampai sekarang masih jadi misteri di pikiran gue. Jadi, siap-siap ya, karena ini cerita tentang teman kecil gue, yang mungkin bukan manusia. Naskah cerita Mr. Randi, teman masa kecil yang misterius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat teman-teman subscriber yang selalu support, dan untuk yang baru mampir di channel ini, selamat datang. Seperti biasa, gue akan ajak kalian ke dalam cerita yang mungkin relatable buat sebagian dari kalian, terutama yang tumbuh di pedesaan. Cerita kali ini akan membawa kalian ke masa kecil gue, sekitar umur 3 atau 4 tahun. Waktu itu, gue sering main sendirian di belakang rumah, karena orang tua gue sibuk mengajar. Kebun di belakang rumah jadi tempat main favorit gue. Kebunnya cukup luas, ada berbagai pohon seperti jambu klutuk, kelapa, belimbing, pisang, sampai pohon asam. Nah, di bawah pohon-pohon itulah gue suka main teko-tekoan, atau poci-pocian dari plastik biru. Gue biasa isi air, terus main di tanah. Suatu hari, pas gue lagi asyik main sendirian, tiba-tiba gue melihat sosok anak kecil cewek. Dia ada di pelataran tanah kebun itu, lagi gambar-gambar pakai tongkat kayu. Seingat gue, dia gambar lingkaran, pesawat, dan beberapa hal lainnya. Cewek itu memperkenalkan dirinya sebagai Muti. Sejak hari itu, gue sering main sama dia. Yang menarik, Muti sering ngajarin gue baca tulis. Gue diajarin nulis huruf Latin dan angka, bahkan huruf Arab. Waktu itu, gue nggak mikir aneh-aneh, cuma asyik aja main sama dia tiap siang. Yang bikin gue heran, tiap jam makan siang, Muti pasti lari ke arah pohon asam yang ada di ujung kebun, terus ngilang di sana. Gue pikir rumahnya di kebun sebelah. Gue masih kecil, jadi nggak pernah nanya lebih lanjut. Keakraban gue sama Muti berlangsung beberapa bulan. Tapi, entah kenapa, seiring berjalannya waktu, gue mulai jarang main di belakang rumah. Gue punya teman baru dari tetangga sekitar, jadi interaksi gue sama Muti pun berangsur hilang. Lompat ke beberapa bulan kemudian, pas gue umur sekitar 5 tahun, orang tua gue kaget karena gue udah bisa baca lancar. Gue bahkan bisa baca buku cerita yang ada gambarnya koala dan burung kutilang. Padahal,
Gue belum sekolah dan gak pernah diajarin baca sama mereka. Mereka bingung, tapi gak terlalu menyoal. Cerita tentang Muti gue baru inget lagi pas gue udah gede, mungkin pas SMA. Gue mulai mikir, siapa sebenarnya Muti? Gue sempat nanya ke orang tua dan tetangga, tapi mereka semua bilang gak ada anak bernama Muti di sekitar kita. Dari situ, gue mulai curiga, jangan-jangan Muti bukan manusia. Akhirnya, beberapa waktu lalu gue sempat tanya ke orang pintar di desa. Menurut beliau, Muti itu sejenis makhluk gaib, mungkin jin, yang baik dan gak mengganggu. Dia hanya mencari teman bermain, dan kebetulan gue sering sendirian, jadi dia datang. Muti tinggal di pohon asam yang dulu sering gue lihat dia lewati. Sekarang pohon itu udah gak ada, kebunnya udah berubah. Tapi kenangan gue sama Muti masih jelas. Gue bersyukur banget pernah punya teman kayak dia, yang bahkan ngajarin gue baca tulis sebelum gue masuk sekolah. Sampai sekarang, kadang gue masih kepikiran sama dia. Siapakah sebenarnya Muti? Dan kenapa dia memilih gue sebagai teman? Itu pertanyaan yang mungkin gak akan pernah terjawab. Sekian cerita kali ini. Terima kasih sudah dengerin cerita masa kecil gue yang cukup misterius ini. Semoga teman-teman juga selalu sehat dan tetap jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunyi malam tanpa suara,